Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara untuk meningkatkan kompetensi dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Hal tersebut disampaikan saat memberikan ceramah umum di Depok, Jawa Barat. Dalam ceramah umum yang berlangsung di Auditorium Roe Biono, Kertopati, kantor BSSN Depok, Jawa Barat pada Rabu 6 Mei 2026. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada taruna-taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara yang telah memilih bidang keamanan siber dan persandian sebagai jalan pengabdian kepada negara. Dalam pesannya, Kapolri juga mengingatkan pentingnya menanamkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air selama menempuh pendidikan. Para taruna Poltek SSN merupakan calon pemimpin dan generasi penerus yang akan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat sudah menjadi taruna di Politeknik BSSN, dan itu adalah pilihan yang sudah tepat dihadapkan dengan kondisi dan tantangan bangsa, dan saya berharap mereka betul-betul bisa bersekolah dengan baik, saling berkompetisi, dan setelah itu lulus untuk menjadi abdi-abdi negara yang siap untuk ditempatkan. Dan saya kira semua institusi tentunya akan siap menerima bibit-bibit unggul tersebut untuk kemudian bisa memberikan sumbangsi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi saya ucapkan selamat. Belajar yang serius, jaga kekompakan, dan tanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air selama kalian bersekolah, dan yakin bahwa kalian adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Kapolri mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang unggul dan adaptif di bidang keamanan siber dan persandian. Melalui pendidikan dan kompetensi yang kuat, taruna Poltek SSN diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, Polres Bondowoso menggelar lomba tindakan pertama di tempat kejadian perkara atau TPTKP serta olah tempat kejadian perkara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota kepolisian dalam penanganan awal suatu peristiwa tindak pidana. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, Polres Bondowoso menggelar lomba olah TPTKP yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota kepolisian dalam penanganan awal suatu peristiwa tindak pidana. Demikian kegiatannya. Dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, Polres Bondowoso menyelenggarakan lomba tindak pertama di tempat kejadian perkara atau TPTKP dan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang diikuti oleh perwakilan personel dari berbagai satuan fungsi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan keterampilan anggota Polri dalam menangani kejadian perkara secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam lomba ini, para peserta diuji kemampuan mereka mulai dari pengamanan lokasi, pengumpulan barang bukti, hingga proses olah TKP sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kapolres Bondowoso menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dengan adanya lomba ini diharapkan seluruh personel Polres Bondowoso semakin siap dan sigap dalam menangani setiap peristiwa, sehingga mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat sejalan dengan semangat Polri Presisi. Dari Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus memperkuat pendekatan humanis dalam menjaga keamanan. Personel melaksanakan patroli dialogis sekaligus berbagi makanan kepada warga di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi persuasif Polri, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat. Personil menyapa warga, berdialog langsung, dan menghadirkan suasana penuh kehangatan.
Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan, pendekatan humanis menjadi kunci untuk menciptakan rasa aman. Kehadiran aparat di tengah masyarakat diharapkan mampu menjawab kebutuhan sosial sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu patroli dialogis terus ditingkatkan sebagai langkah preventif. Dengan komunikasi aktif, potensi gangguan keamanan dapat dideteksi sejak dini dan dicegah sebelum berkembang. Satgas Damai Kartens memastikan kegiatan sosial dan patroli akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu menjaga Papua tetap aman, damai, dan kondusif. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Di Sumatera Barat, pemirsa, UIN Imam Bonjol Padang bersama Polda Sumatera Barat melakukan penguatan pendidikan karakter berbasis kepedulian lingkungan melalui kuliah umum dan penanaman 1000 pohon di kampus 3 UIN Imam Bonjol, Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat. Hari ini Kapolda Sumatera Barat menghadiri acara kuliah umum dan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan di kampus UIN Imam Bonjol, Kota Padang. Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa pendidikan bermutu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari keberhasilan membentuk manusia yang berintegritas, memiliki kepedulian sosial, serta bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ancaman krisis ekologis, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kesadaran ekologis di kalangan generasi muda. Kolaborasi dengan Polda Sumatera Barat merupakan bagian dari penguatan implementasi pendidikan karakter di luar ruang kelas. Melalui kerjasama tersebut, mahasiswa nantinya akan didorong terlibat lebih aktif dalam program pengabdian masyarakat, penelitian, hingga kegiatan kuliah kerja nyata. Salah satu program yang sedang disiapkan adalah keterlibatan mahasiswa dalam gerakan subuh berjamaah yang selama ini digagas oleh Polda Sumatera Barat. Dari kampus UIN Imam Bonjol Kota Padang, saya Bribda Miftahur Rahma melaporkan. Salam presisi. Di Bali, pemirsa, Polres Klungkung menyalurkan bantuan sosial kepada petani garam di Desa Kusamba. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Berikut Brigadir Ginego melaporkan untuk Anda. Giat Kapolres Klungkung melaksanakan silaturahmi dengan petani garam bersama dengan Bayangkari Klungkung. Kapolres Klungkung AKBP Mikael Huta Barat bersama Ketua Bayangkari Cabang Klungkung menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok petani garam di Dusun Rame, Desa Kusamba. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan petani garam yang menjadi penopang ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Bantuan sembako diserahkan secara simbolis kepada perwakilan kelompok petani garam. Kapolres dan rombongan juga meninjau langsung proses pembuatan garam tradisional di wilayah Kusamba. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para petani garam atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan Polri dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Humas Polres Klungkung, Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.